Kuliah daring bareng Ragil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi BIM-House. Seperti yang sudah saya informasikan di awal bahwa mata kuliah Teknologi BIM-House ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama adalah Dr. Prasetyo Hermawan dan saya sendiri, Ragil Yuliatmo. Pada kesempatan hari ini, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan tahap awal dalam proses BIM-House. Nanti mungkin Bapak Dr. Prasetyo Hermawan akan menyusul gitu ya dan memberi tambahan informasi atau tambahan penjelasan terkait dengan tahap awal dalam proses BIM-House ini, yaitu proses soaking. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan terkait dengan proses rinsing. Apa itu proses rinsing, kemudian apa itu proses soaking. Mari kita sambil belajar terkait dengan proses-proses tersebut. Oke, let's carry on. Oke, ini ya. Proses rinsing dan soaking pada umumnya adalah dilakukan di bagian BIM-House Operation, umumnya menggunakan drum ya, drum seperti ini. Kemudian ada juga yang dilakukan pada bak gitu ya. Nah, rinsing ini sendiri adalah suatu proses pencucian, sedangkan soaking merupakan suatu proses perendaman gitu ya. Nah, nanti mungkin saat penjelasan saya sebut rinsing itu artinya pencucian, kemudian soaking artinya perendaman atau sebaliknya ya. Kalau saya bilang perendaman berarti itu proses soaking gitu ya. Oke, lanjut. Baik rekan-rekan sekalian, pada proses BIM-House berdasarkan BASF tahun 2007 disebutkan bahwa proses soaking merupakan proses awal pada proses BIM-House operation gitu ya, seperti pada PowerPoint ini ya, PowerPoint di halaman ke-3 atau 4 ya. Oke, ini tadi proses BIM-House. Sedangkan kalau di dalam proses penyamakan kulit secara umum, mulai dari BIM-House, tanning, pasca tanning hingga finishing, proses soaking merupakan salah satu proses awal ya dari proses di wet proses atau proses basah itu ya. Oke. Kemudian sebelum proses soaking bisa dilakukan proses rinsing, pada umumnya dilakukan rinsing atau pencucian. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih itu rinsing? Nah, umumnya sebelum dilakukan soaking atau perendaman kulit, kadang diperlukan rinsing atau pencucian atau pre-soaking umumnya. Jadi rinsing ini bisa dikatakan pencucian, bisa dikatakan pre-soaking gitu ya. Nah, pencucian ini dilakukan untuk membersihkan kotoran seperti garam, bahan pengawet, bahan lain yang digunakan selama pengawatan kulit, atau ada bahan-bahan lain atau substansial lain yang pada saat ternak hidup itu menempel di kulitnya, ya. Misalnya adanya kotoran atau feses gitu ya, yang pada saat proses peternakan itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga kotoran itu tidak langsung dibuang, tapi terkadang kotoran itu jatuh ke dalam tempat ternak itu, atau rumah ternak atau kandang ternak itu, jatuh ke bawah, dan di situ juga tempat duduk dan tempat tidurnya ternak itu ya, sehingga kulit itu kotor oleh kotorannya sendiri gitu ya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau bersih pada beberapa periode gitu ya, kandang itu dibersihkan dari kotoran itu sendiri dan ternaknya dicuci gitu ya, atau dimandikan gitu ya. Nah, sehingga bersih. Tapi ada yang kotor sehingga kulitnya nanti juga kotor. Ada juga substansi lain yang itu dapat mengkotori kulit pada saat proses
penyembelihan hewan ternak ya, misalnya di RPH, rumah potong hewan. Nah, di situ pada saat penyembelihan terjadi cipratan darah gitu ya, pada kulit sehingga perlu dibersihkan. Oleh karena itu perlu ada proses rinsing gitu ya, sebelum dilakukan proses soaking. Baik, selanjutnya proses soaking ini sendiri bisa disebut dengan proses perendaman yang merupakan proses awal dalam pengolahan kulit, yaitu bisa disebutkan first process applied to the raw stock ya. Nah, kulit atau head or skin ini diterima oleh tannery atau para penyamak kulit yang biasanya dalam kondisi kulit awatan telah terdehidrasi ya, atau terjadi kehilangan air. Misalnya dikarenakan oleh adanya pengawetan, baik pengawetan garam maupun pengawetan kering gitu ya. Kalau garam ya berarti kulit itu digarami ya, digarami sehingga kerusakan akibat mikroorganisme itu bisa dicegah gitu ya. Sedangkan dengan pengawetan kering itu pada umumnya dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari ya, sehingga sampai kering gitu. Dan harapannya mengurangi kadar air, kemudian mengurangi kemungkinan pertumbuhan mikrobia yang dapat merusak kulit gitu ya. Oke, tujuan soaking itu sendiri yaitu mengembalikan kadar air rehidrasi atau proses rehidrasi ya, atau mengembalikan kadar air itu namanya rehidrasi pada kulit yang hilang atau berkurang selama pengawetan, sehingga serat kulit akan kembali longgar dan mencapai kelemasan seperti karakter kulit segar atau kulit yang mentah gitu ya, yang tadinya pada saat pengawetan itu memang sengaja dihilangkan kadar airnya untuk mengurangi kemungkinan kerusakan akibat mikroorganisme. Tapi pada proses soaking itu malah dikembalikan agar kembali seperti segar kembali gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan direndam gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa slide ya, yang nanti mungkin tidak saya jelaskan semuanya. Kalau misal dalam slide sudah dibaca dengan baik, artinya dapat dibaca dengan baik dan dipahami dengan cepat gitu, atau dengan baik, maka mungkin tidak perlu saya bacakan dan tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Yang penting-penting saja. Nah, pertama, fungsi rehidrasi atau mengembalikan kadar air pada kulit adalah mengisi serat kulit ya dengan air ya. Umumnya dengan sebutan fill up the fiber structure with water ya, sehingga dapat memfasilitasi transportasi ya bahan kimia. Jadi pada proses penyamakan itu kan terjadi pengikatan bahan kimia. Bahan kimia apa saja ya, banyak ya, dimasukkan ke dalam kulit sehingga kulit itu bisa lebih terjadi cross linking ya, atau pengikatan bahan kimia sehingga lebih seperti yang ditujukan gitu ya, tujuannya apa. Nah, dengan adanya air ini tentunya air ini sebagai alat transportasi ya, seperti bis gitu ya, bil mobil atau motor gitu ya. Nah, dia bisa membawa bahan kimia yang digunakan pada proses penyamakan ya. Kemudian rehidrasi harus sempurna atau komplit atau uniform. Artinya rehidrasi atau proses perendaman ini harus terjadi secara sempurna. Artinya semuanya itu ya sudah lemes gitu ya, sudah terisi oleh air dengan baik dan sudah uniform atau rata gitu ya. Semua itu harus lemes gitu ya, nggak ada yang tersisa. Hal ini dapat mendapatkan keseragaman atau ya kerataan ya, sifat uniform properties pada kulit jadi or finish leather ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan definisi soaking, tujuan, dan deskripsi singkat terkait dengan soaking. Kemudian ini adalah bahan-bahan soakingnya. Pada umumnya ada 4 ya yang paling umum, tapi bisa jadi 5 atau 6 itu akan mungkin. Bahkan apabila pada keadaan tertentu bahan soaking ini bisa dikurangi ya, di-reduce gitu ya.
bisa menjadi 3, misalnya hanya surfaktan dan air dan alkali misalnya, atau bahkan kalau sebenarnya kulit itu masih sudah segar gitu ya, cukup air dan surfaktan itu sudah cukup gitu ya. Jadi tergantung dengan keadaan kulitnya. Tapi pada umumnya ada 4, yaitu surfaktan, alkali, water, dan biocide atau biosida atau bakterisida. Yang pertama adalah surfaktan. Umumnya bisa disebut dengan deterjen atau wetting agent. Walaupun sebenarnya mungkin ya nanti di semester 2 dijelaskan di mata kuliah bahan kimia kulit, surfaktan itu salah satunya adalah wetting agent. Tapi tidak semua surfaktan itu bisa menjadi wetting agent, tergantung dengan HLB ya. Nanti itu HLB dijelaskan di semester 2. Untuk sementara kita anggap saja dulu surfaktan adalah wetting agent and wetting agent is surfaktan gitu ya. Untuk sementara. Nah, bahan ini digunakan agar air lebih cepat masuk ya ke dalam kulit atau disebutkan water aid penetration. Nah, wetting agent ini berdasarkan muatannya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah surfaktan yang tidak bermuatan atau non-ionik. Kemudian surfaktan yang bermuatan ada 2, yaitu muatan negatif yang disebut dengan ionik. Mohon maaf. Yang pertama adalah bermuatan negatif disebut dengan anionik. Dan yang kedua adalah surfaktan bermuatan positif, yaitu kationik. Ini ada satu lagi yang dia itu surfaktan yang amfoter. Amfoter itu adalah surfaktan yang memiliki 2 muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Penggunaan surfaktan ini berkisar antara 0,75 sampai 1,2%. Dihitung dari berat awal kulit awetnya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau misalnya memulai proses PIMHAS itu diawali dengan penimbangan kulit gitu ya. Kulitnya seberapa gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan surfaktan itu adalah 1% ya. Misalnya kulitnya 1 kilo, berarti surfaktan yang kita gunakan adalah 10 gram gitu ya. Itu cara ngitungnya. Dan surfaktan yang bersifat non-ionik dan anionik banyak digunakan atau diaplikasikan dalam membantu proses soaking. Surfaktan yang non-ionik adalah surfaktan yang most effective ya sebagai wetting agent soaking. Surfaktan anion dan kationik mempunyai kecenderungan atau tendensi ya atau kepentingan gitu ya untuk berikatan dengan protein serat kulit dan terbawa atau tersisa pada proses selanjutnya. Surfaktan non-ionik lebih efektif ya sebagai wetting agent ya lemak. Jadi surfaktan ini apabila ada lemak dia akan menghilangkan lemak ya, sekaligus menghilangkan lemak yang ada pada kulit. Yang anionic deterjen dapat berikatan dengan kolagen sehingga menimbulkan efek merugikan dalam post tanning. Misalnya karena anionik ini membawa misalnya nih si anionik ini adalah membawa muatan ya, muatan yang negatif sehingga dapat berikatan dengan bahan-bahan di proses post tanning ya. Misalnya pada proses dyeing atau proses yang memerlukan water resistant gitu ya, akan mengganggu dengan adanya muatan-muatan ini. Nah, ini adalah bentuk ya bentuk dari surfaktan ya. Mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah kimia kulit ya. Jadi ada yang namanya surfaktan itu. Surfaktan berbentuk tubuh yang ada ekornya dan ada kepalanya ya. Nah, ini kepalanya adalah ini. Yang hijau ini kepalanya. Kemudian yang kedua dia memiliki ekor yang di merahnya ini ya. Nah, kalau di bagian kepala maka dia bersifat hidrofilik atau water loving head. Dia itu sangat cinta gitu ya, sangat bucin gitu ya terhadap water atau air gitu ya.
suka banget gitu ya sama air. Tapi di bagian ekor dia bersifat lipofilik atau suka dengan lipid atau suka dengan lemak gitu ya. Umumnya disebut dengan oil loving tail gitu ya, atau ekor yang mencintai minyak atau mencintai lemak gitu ya. Nah, oleh karena itu si surfaktan ini bisa mengemosi atau mencampurkan atau dia bisa terpenetrasi atau masuk ke dalam kulit yang memiliki dua sifat ya. Kulit ini kan ada airnya tapi juga ada lemaknya juga, sehingga dia bisa masuk ke dalam kulit ya. Oke, saya clear dulu. Selanjutnya, nah ini salah satu fungsi dari surfaktan ya. Surfaktan menyebabkan atau bertujuan untuk menurunkan tegangan permukaan cairan serta menurunkan sudut kontak ya. Kulit mudah basah gitu ya. Nah, misalnya dengan tanpa surfaktan, maka dia akan menurunkan sudut kontak ya, yang tadinya 95, misalnya nih 95 ya, ini 95 dihitung dari sini 95. Set gitu ya. Ini 95. Jadi air agak susah masuk gitu ya. Susah masuk karena dia juga memiliki tegangan gitu ya. Nah, sedangkan yang kemudian ditambahkan surfaktan dia akan menurunkan sudut kontak gitu ya. Atau disebut dengan good wetting gitu ya. Kemudian nantinya dengan berjalannya waktu maka air ini akan masuk ke dalam kulit ya, atau hampir tidak memiliki sudut kontak, atau bisa disebut juga dengan proses pemasukan kulit atau penetrasi dengan sempurna. Disebut dengan complete wetting ya, level pembahasan secara komplit ya, sempurna. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada alkali ya. Tadi surfaktan, sekarang alkali. Alkali itu apa? Yaitu bahan yang bersifat alkali atau basa. Bahan ini digunakan untuk mengatur pH larutan perendaman soaking atau kulit sehingga proses soaking ini optimal pada pH 9 sampai 10 ya. Tapi paling optimal dengan pH 10. Bisa jadi pada proses soaking itu tidak berjalan sempurna apabila pH-nya kurang 10. Sehingga perlu adanya penambahan atau sharpening ya, sharpening apa namanya, agar lebih tajam gitu ya. Biasanya digunakan dengan NaOH atau bahan basa ya, caustic soda atau soda api atau soda es atau soda abu gitu ya. Nah, sharpening with alkalis atau peningkatan ya, akselerasi dengan basa gitu ya. Mainly used in dry skins atau digunakan pada umumnya untuk kulit yang kering ya, kulit pengawatan kering. Commonly used chemicals such as sodium sulfite, sodium hydroxide, NaOH, sodium tetrasulfat, soda es, dan molekul BW or soda es. Itu ini adalah biosida. Biosida bisa juga disebut dengan bakterisida. Biosida digunakan untuk mencegah tumbuhnya bakteri pembusuk selama perendaman kulit. Nah, kulit ini adalah memiliki substansi organik ya yang bergizi gitu ya sebenarnya. Memiliki protein, memiliki lemak, memiliki mineral, vitamin dan sebagainya ya. Sehingga si mikroorganisme ini sebenarnya sangat bahagia gitu ya, sangat mensukai, sangat mencintai kulit gitu ya. Sehingga sangat mudah busuk karena dirusak ya atau dimakan gitu ya, dimaem gitu ya oleh mikroorganisme. Dan apabila mengalami pembusukan, maka kulit akan mudah rusak. Sehingga bahkan gitu ya, mungkin hancur busuk atau hancur lebur gitu ya.
sehingga hilangnya larutan garam dari kulit awetan dan kemungkinan kembali ya, bakteri yang tumbuh itu akan kembali tumbuh gitu ya, karena sudah nggak ada garam gitu ya. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan ya pada kulit. Oke, mungkin itu terkait dengan juga. Oke, nah terkadang proses soaking ini dilakukan pada waktu yang lama ya, pada waktu yang lama. Bisa jadi ya, khususnya pada kulit awet kering. Eh, Semakin dia kering, maka kadar airnya semakin rendah. Maka proses pengembalian kulit atau proses soaking ini juga akan semakin lama. Nah, kulit ini kan dia memiliki protein atau memiliki nutrien yang cukup banyak atau cukup tinggi. Entah itu protein, lemak, dan lainnya, mineral dan sebagainya, itu mudah busuk atau mudah dicerna ya, mudah di dimaem gitu ya, oleh mikroorganisme. Apabila telah mengalami pembusukan maka kulit rusak, bahkan mungkin hancur, lebur gitu ya, atau busuk gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti apa ya, omongannya buaya darat gitu ya, busuk. Oke, hilangnya larutan garam dari kulit awetan dan rehidrasi kemungkinan kembali bakterinya tumbuh atau bacterial growth atau tumbuhnya bakteri ya. Bakteri ini dapat membahayakan manusia dan merusak skin atau kulit gitu ya. Jadi pada proses soaking ini, apabila dia soakingnya lebih dari 24 jam ya, secara teknisnya, secara pengalaman saya, soaking yang dilakukan lebih dari 24 jam, coba saya bantu, proses soaking yang dilakukan kan lebih dari 24 jam, umumnya menggunakan bahan anti bakteri ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 24 jam, maka dia tidak perlu menggunakan biocide gitu ya. Karena pada proses itu biasanya setelah soaking langsung dilakukan liming gitu ya. Jadi kemungkinan rusaknya itu rendah gitu ya. Kemungkinan mikroorganisme masuk ke dalam kulit itu sangat singkat apabila langsung dilakukan proses selanjutnya atau proses soaking, proses liming. Tapi apabila proses soaking ini terjadi atau dilakukan pada waktu yang lama, maka biocide atau bakterisida ini adalah suatu yang diharuskan, diwajibkan gitu ya, fardu gitu ya, Muslim gitu ya, itu harus gitu. Oke, selanjutnya saya oke, soaking rentan ya terhadap bakteri atau bacterial activity ya, aktivitas bakteri ya, sehingga perlu penambahan bakterisida. Fungal atau jamur rentan pada kulit samak yang basah atau wet tented pada soaking belum perlu fungisida umumnya ya. Oke, so far ada yang mau ditanyakan sampai di sini, rekan-rekan sekalian? Kalau nggak ada yang dengan, saya lanjutkan. Pada umumnya sudah dilakukan dengan menggunakan penambahan CaOCl atau NaOCl atau sodium trichloropenat atau bahan-bahan kimia yang lainnya yang bisa menurunkan kemungkinan pertumbuhan bakteri itu ya. Umumnya sangat kecil sekali
sangat kecil, persentase 0,05 kalau misalnya dirasa, perlu tapi tidak terlalu banyak gitu ya, 0,02 itu pun, it's okay, nggak masalah karena umumnya sangat kecil sekali gitu ya. Oke, sebentar coba saya koreksi ini berdasarkan berat, kulit. Oke, ini tadi, ini lanjut dulu. Tadi ada 4 ya, sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah, surfaktan, yang kedua adalah, alkali, yang ketiga adalah biosida atau bakterisida, yang keempat adalah water. Mungkin nanti, sebentar coba saya water dulu aja ya. Nanti, saya akan share materinya sekalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sekalian atau ingin berdiskusi gitu ya? Ada yang ingin berdiskusi? Atau ada yang ingin bingung gitu ya? Saya kurang paham Pak, itu terlalu berat itu, itu seperti beban hidup saya Pak, berat, sama-sama berat gitu ya. Atau ada yang ingin bertanya sesuatu terkait dengan atau bahan-bahan kimia yang digunakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu saya ingin sebentar. Saya ingin tanya Pak. Oke, tanya, silakan. Sebentar, ini siapa ya? Sebentar, saya. Imam Siapa? Pak. Imam, oke. Gimana Imam? Penggunaan banyak sedikitnya biosida itu berpengaruh apa enggak sama kualitas kulitnya nanti? Oke, very good. Oke, terima kasih Imam Aka ya, Imam Aka, Imam Mak ya. Nah, Imam tadi bagus ya pertanyaannya. Apa ya nganu ya Pak ya? Apa jan iki biosida itu apa ya harus banyak atau harus sedikit ya Pak? Kalau misalnya sedikit gimana? Apa ya pengaruh di kualitas kulit? Kalau misalnya kebanyakan terus emangnya kenapa gitu ya? Gitu. Kalau misalnya dia memerlukan gitu ya, artinya dia proses syuting ini lebih dari 24 jam atau overnight namanya, ditinggal semalam gitu ya, maka suatu kewajiban dengan memberi biosida. Nah, pemberian biosida ini akan menurunkan kemungkinan kerusakan akibat mikroorganisme. Apabila kurang gitu ya, atau tidak sama sekali, maka dia akan terjadi kerusakan pada kulit atau terjadi kebusukan gitu ya, atau rotten gitu. Tapi apabila terlalu banyak, maka dia akan apa ya? Sebenarnya sepengalaman saya, apabila terlalu banyak tidak terlalu berpengaruh pada kulit, tapi berpengaruh kepada sang apa ya? Sang pembuat kulit gitu ya, leader making gitu ya, leader maker, atau si pembuat kulit itu, atau si penyamak kulit itu. Karena bahan pada bakterisida ini adalah bahan yang berbahaya apabila tidak menggunakan sarung tangan gitu ya. Itu pada umumnya dia gatel-gatel. Saya sudah pernah sering gitu ya. Gatel-gatel gitu ya, keras gitu. Itu pada umumnya. Itu sih kalau sepengalaman saya gitu Imam. Bisa terjawab Imam? Ya Pak, baik. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang lain mungkin punya pengalaman terkait dengan penyamaran kulit itu, boleh share aja gitu ya. Bisa jadi karena memang pengalaman saya tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian yang sudah bertahun-tahun gitu ya, misalnya sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di pengolahan kulit gitu ya, boleh share juga aja. Nggak apa itu ya. Padahal umurnya baru 20 tahun gitu ya. Lahir langsung ceprot langsung dimasukkan ke dalam drum gitu ya, siapa tahu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan atau perlu ditambahkan rekan-rekan sekalian? Saya bertanya, Pak. Oke, sebentar. Ini siapa ya? Francisca. Oke, Francisca apa Tanjung? Tanjung. Tanjung, oke. Silahkan Tanjung. Ini tadi kulit bloten kan kulit yang sudah tidak ada bulunya kan, Pak? Betul. Nah, jika itu keinginan pembeli jika tidak masih ada bulunya, apakah berpengaruh dalam kegiatan stocking terutama pada penggunaan surfaktan? Itu lebih Oke, mudah menggunakan negatif atau muatan positif ya, Pak? oke, baik. Oke, a very good question ya. Francisca Tanjung kasih asmara cinta dunia dan akhirat gitu ya. Baik. Oke, Francisca. Jadi tadi kan bloten ya Pak ya. Tadi bloten itu kan nggak ada bulunya ya Pak. Nah, saya itu mintanya itu customer saya itu meminta kulit yang ada bulunya Pak. Jadi customer saya itu pengen buat jaket yang di lehernya itu ada bulunya Pak. Atau yang di lengannya itu ada bulunya gitu Pak. Atau di bagian apa tertentu ada bulu-bulunya gitu ya. Tapi hitam semua Pak itu Pak. Kayak Kendall Jenner atau siapa yang terakhir itu pakai baju hitam-hitam semua tuh. Aduh, siapa ya? Kemarin yang itu di apa ya namanya itu kan ada model gitu ya, model dia itu menggunakan semua itu menggunakan pakaian hitam-hitam gitu ya. Siapa ya, gak lupa ya, nggak penting juga ya. Nah, pertanyaan Tanjung tadi, apa bisa Pak itu kulit itu ada bulunya? Boleh, itu namanya fur, fur ya. Umumnya dia dari apa namanya, dari kelinci, dari kambing, dari domba. Kalau domba ya belum pernah ya saya lihat. Dari kambing gitu ya. Paling umum adalah dari kelinci gitu. Nah, atau dari apa hewan-hewan yang memiliki bulu yang cantik gitu ya. Bulu yang lembut, bulu yang indah, bulu yang iya betul Kim Kardashian betul sekali Mas sekarang. Iya, Kim Kardashian. Jadi suaminya juga mantan suaminya ya, Kanye West ya. Kanye West ya namanya. Ada berat sekali. Jadi malah bahas itu ya. Jadi Tanjung tadi ya bisa gitu ya. Jadi kalau tujuannya adalah FUR, namanya FUR, nggak perlu saya ini ya, FUR ya. Jadi FUR gitu. Dia ini dengan bulu ya, itu tidak dilakukan proses unhairing atau tidak dilakukan proses limbing, tidak dilakukan proses penghilangan bulu. Jadi namanya bukan bloten gitu ya. Tapi tetap dilakukan proses soaking ya, tetap dilakukan proses soaking, tapi tidak dilakukan proses unhairing gitu. Terkait dengan baiknya gimana ya, baik yang anionic, kationic atau non ionic ya, atau malah amphoter gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, umumnya paling umum itu adalah anionic gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi walaupun lebih mahal pada umumnya teknisnya dia menggunakan yang non ionik gitu ya. Selama saya gunakan itu semua kulit sama saja. Gitu Tanjung. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang paham? Silakan. Gimana Tanjung? Sudah bisa terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi sudah, ini dilayarkan dulu. Nah, ini bahan kimia yang sebenarnya sangat pokok gitu ya. Paling penting dari keempat bahan itu sendiri gitu ya. Adalah water atau air gitu ya. Air ini berfungsi sebagai bahan media transportasi ya.
bahan kimia untuk masuk dalam kulit. Selain itu, air itu juga kan Soket kan bertujuan untuk mengembalikan air. Kalau nggak ada air ya berarti nggak bisa kembali gitu ya. Nah, umumnya air yang digunakan adalah air bersih atau air yang tidak terkontaminasi. Kondisi air ini antara tergantung dengan kondisi tanaman atau tumbuhan atau musim atau cuaca atau air hujan dan sebagainya. Tapi pada umumnya itu umum ya, kalau sekarang tuh ya sudah menggunakan air bersih gitu ya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade gitu ya. Menggunakan air yang seadanya dengan sumur dari air sumur yang tanpa penyaringan atau dari danau atau dari air yang sumbernya apa ya seadanya gitu ya. Tapi umumnya sekarang sudah netral, sudah bersih gitu ya. Air suhu dekat gitu ya di Papua. Nah, air dari sumur artesian mengalir melalui sela batuan kapur ya, menyebabkan terlarutnya kation Ca++ atau Mg++, artinya kalsium atau magnesium yang dengan anion berupa bisa HCO3- atau muatan Cl gitu ya, Cl- atau SO-, menghasilkan air yang hardness water atau air sadah gitu ya. Gitu. Itu tapi untuk sementara mungkin untuk mempersingkat waktu nanti saya coba lewati dulu. Oke. Jadi air tadi selain dia berfungsi untuk mengembalikan kadar air pada kulit, dia juga berfungsi untuk menjadi media atau menjadi wadah gitu ya. Wadah untuk agar terjadi penetrasi bahan kimia. Gitu. Oke, kemudian ada juga yang kelima. Ini enzim shocking atau termasuk dia itu shocking auxiliary atau bahan untuk untuk mempercepat, untuk mengakselerasi gitu ya. Penggunaan enzim tidak mutlak, iya benar tidak mutlak. Enzim juga mampu menghilangkan globular protein atau protein globular gitu ya, atau protein yang tidak yang mudah larut dengan air gitu ya dibandingkan kolagen atau sebagian lemak sehingga kulit akan lebih longgar ya. Jadi seperti kemarin ya misalnya coba saya beri gambaran ya mudah-mudahan bisa ya menggunakan annotate di sini ya. Jadi seandainya kulit itu memiliki fiber ya, fiber seperti ini. Misalnya dia memiliki fiber ya, anggap aja ini adalah suatu saluran ya, yang misalnya selang gitu ya, kita lihat gitu ya. Di sini ada macam-macam gitu. Di sini ada protein globular, kemudian ada juga kan ini ceritanya ada banyak globularnya, ada juga lemaknya gitu ya. Lemaknya juga ada. Nah, sedangkan air itu ingin masuk ke dalam kulit gitu ya. Air itu akan pengennya sih mau masuk ya, mau masuk ke dalam kulit gitu. Tapi agak susah. Dia bisanya masuknya di sela-sela protein dan lemak itu misalnya. Tapi dengan adanya enzim itu maka akan terjadi penghilangan protein globular dan lemak gitu ya. Sehingga protein tadi ya. Jadi misalnya tadi seperti protein ini dia bisa hilang gitu. Alah kok hijau. Nah, putih aja deh. Nah, misalnya dengan ini si protein tadi bisa itu menghilangkan lemak, bisa menghilangkan
menghilangkan protein globular sehingga terjadi rongga-rongga atau kekosongan dalam fiber kulit ya, sehingga air yang mungkin nanti akan masuk ke dalam dalam kulit itu lebih kok malah bener lagi. Sorry. Jadi air yang akan masuk ke dalam kulit ini akan lebih mudah, bukan hanya melalui sela-sela, tapi dia masuk ke dalam sisa-sisa yang tadi adanya protein, adanya lemak itu bisa larut, bisa hilang gitu ya, karena adanya enzim atau mungkin ada bahasa yang bisa melarutkan protein itu ya, itu akan lebih mudah terpenetrasi atau lebih mudah masuk ke dalam kulit gitu ya. Oke. Kemudian BASF namanya Basozyme S20 itu umumnya dia ini enzymatic soaking auxiliary for green and salted raw stock ya. Jadi untuk kulit yang kulit yang segar dan juga kulit yang pengawatan garam. Oke, itu tadi. Jadi lebih ramah lingkungan. Itu tadi water hardness atau kesadaran air untuk sementara saya lewati dulu. Ini juga sama. Oke. Nah, bahan kimia selanjutnya untuk tambahan bahan kimia tadi kan yang penting 4, tapi bisa ditambahkan seperti garam atau NaCl. Kadang garam ditambahkan gitu ya. Misal tadi ada pengawatan garam hilangkan, tapi juga garam lagi. Tapi garam yang tertentu kurang lebih 3%. Saya tahu saya tidak lebih dari 3%. Tujuannya adalah menghilangkan atau melarutkan protein globular. Seperti tadi contohnya tadi di awal, apabila protein globular hilang, maka proses penetrasi, proses transportasi air ke dalam kulit akan lebih cepat. Selain itu disinfecting the soap solution atau sebagai anti bakteri and decreasing the possible cause of bacterial degradation atau kerusakan akibat bakteri, mencegah kerusakan akibat bakteri. Assist dissolving and unwanted interfibrillar protein and those speed up soaking ya. Meningkatkan ya atau membantu kelarutan protein ya pada kulit, protein yang globular maksudnya ya, bukan protein kolagen, sehingga those speed up ya, mempercepat proses soaking. Oke. Dan yang terakhir adalah acid addition. Untuk yang bahan kimia ini masih ada banyak slide ya. Tadi kemarin sudah saya infokan di awal tadi bahwa kuliah kita agak lama sedikit gitu ya. Jadi mohon maklum dan mempersiapkan alat bahan-bahan perang gitu ya. Ada yang sudah mempersiapkan macam-macam gitu ya. Kalau kemarin saya bilangnya mempersiapkan harta, tahta, dan kota gitu ya. Mungkin rekan sekalian mempersiapkan alat tertentu gitu ya, misalnya kopi gitu ya, atau snack-snack gitu ya, kopi ya oke, nggak masalah kalau misalnya adanya kopi kapal lapis oke, kopi Nescafe oke, kopi kopi apa mas kemarin namanya? Kopi apa? Excelso, Excelso yang robusta atau yang Arabica, it's okay, house blend, it's okay, yang kopi Aceh, kopi Gayo juga boleh, kopi Toraja juga boleh, kalau kopi Kalimantan juga oke, nggak masalah. Kalau saya kopi Merapi juga oke, malah kayak jualan kopi ya, sorry, kebablasan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada namanya acid addition ya, penambahan asam pada proses soaking. Khusus untuk penambahan kulit yang akan dipertahan bulu atau wool-nya ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Francisca Tanjung Kasih Ambara Cinta Dunia Selamanya ya.
Sudah ditanyakan, oh, Pur itu emangnya bisa Pak itu kulit ada bumi? Oh ya bisa tentu, absolutely bisa lah gitu. Gitu ya. Untuk aplikasi bertahan wool ya, wool atau namanya atau rambutnya gitu ya. Oke. Nah, pada umumnya penambahan asam ini bertujuan untuk apa ya? Untuk terjadi swelling ya. Swelling itu bisa dengan penambahan basa, bisa penambahan asam. Nah, kalau asam terjadi swelling atau apa ya? Perenggangan atau apa namanya? Pembengkakan kulit sehingga rongga yang tadi kecil bisa menjadi lebih besar sehingga proses pemasukan air ya bisa lebih optimal atau lebih maksimal gitu ya. Pada umumnya menggunakan asam formiat atau HCl atau HSO4 gitu ya. Itu HSO4 atau asam sulfat. Oke, itu tadi bahan-bahan kimia yang digunakan pada proses sorbing. So, mungkin so far ada yang mau ditanyakan sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan untuk melanjutkan beberapa ya. Ada beberapa slide lagi. Insya Allah sampai setengah 12 ya kita ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau belum, oke ini secara singkat karakteristik kulit itu untuk sorbing didasari oleh beberapa karakter ya atau pengaruh ya berdasarkan type and degree of curing ya atau berdasarkan pengawetannya. Ada yang awet kering dan awet garam. Kalau awet kering dia akan lebih lama karena kadar airnya rendah sehingga proses pengembaliannya juga cukup lama. Kemudian tergantung dengan kadar airnya. Kemudian ada tergantung dengan sifat protein yang terlalu pada proses sorbing. Prosedurnya menggunakan sorbing pits atau bak gitu ya. Ada yang menggunakan pedal, ada yang menggunakan drum. Ini drum, dia umumnya saya gambarkan misalnya ya. Maka kulit akan masuk ke dalam ini pintunya, kemudian kulit itu akan dimasukkan ya. Misalnya dia dimasukkan jatuh plek gitu ya, di kulit itu warnanya misalnya coklat gitu ya. Dia masuk di sini ya. Masuk ke sini dia. Nah, di sini gitu ya. Tapi karena si apa namanya? Si drum ini kan berputar ya, berputar. Nah, karena berputar ini juga kulitnya juga ikut berputar. Nah, karena adanya gaya gravitasi, dia maka akan berpindah tempat menjadi di atas. Kulitnya jadi di sini, kulitnya akan di atas. Tapi dengan adanya gaya gravitasi, maka si kulitnya ini akan jatuh di atas air yang ada bahan kimianya. Nah, pada proses jatuh ini bisa disebut juga ya apa ya namanya ya istilah ya dibanting gitu ya, kulitnya dibanting pada larutan yang sudah disiapkan sehingga penetrasi secara mekanikal itu bisa dilakukan atau bisa terjadi gitu ya. Itu kalau drum. Kemudian kalau apa namanya kalau pedal ini namanya pedal nih. Nomor 2 pedal. Misalnya kulitnya lain misalnya kulitnya warnanya oranye. Kulitnya ada di sini ya. Sudah disediakan air dan juga bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi pada umumnya yang bergerak itu adalah pedalnya. Ini apa? Pedal itu apa ya? Pedal ya apa ya kalau pedal ya. Pedal yang bergerak ini. Bergerak berputar. Nah, kemudian
maka airnya juga ikut berpindah tempat gitu ya. Sedangkan kulitnya juga ikut berpindah, tapi dia tidak berputar gitu ya. Kulitnya tidak berputar. Oke, ini juga macam-macam. Mungkin di next time kita bicarakan dan kita tunjukkan ya. Saya akan menunjukkan pada beberapa pertemuan selanjutnya, saya akan menunjukkan lab kita seperti apa, bahan-bahan, alat-alat yang kita gunakan apa saja nanti secara live gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Tahun-tahun sebelumnya juga saya lakukan secara live gitu ya. Jadi Zoom tapi live gitu ya. Mungkin nanti bisa Instagram live dan sebagainya ya. Siapa tahu ya. Next time ya, saya jelaskan gitu. Oke. Kontrol proses ini. Umumnya untuk menentukan suatu proses itu sudah selesai atau belum, atau suatu proses itu bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, itu perlu adanya kontrol proses. Ya, ketika sukin itu dirasa sudah cukup, maka tandanya apa? Yang pertama adalah kulit sudah lemas atau flaccid ya, seperti kulit segar ya. Kulit segar kembali gitu. Jadi kulitnya itu kembali bergairah gitu ya. Kembali segar gitu ya. Nah, mempunyai berat yang 200% atau 250 gram dari berat awal. Berat awal atau berat kulit awet garaman gitu ya. Atau 500 sampai 600% kulit awet kering. Jadi 2 kali lipat dari kulit garamannya. Kenapa? Ya jelas karena adanya pemasukan air ke dalam kulit gitu ya. Itu tadi ini kegagalan itu bisa bulu lepas, kemudian bagian leher keras karena nggak rata gitu ya. Kemudian retak di bagian grain disebabkan oleh aksi mekanis yang sebenarnya belum lemas gitu. Belum lemas tapi sudah dimasukkan dalam drum gitu ya. Itu terjadi retak. Itu khususnya pada kulit yang awet kering. Ini kalian bisa baca sendiri. Saya rasa cukup mudah dalam memahami. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses suking adalah pertama adalah fluid. Artinya fluid ini adalah larutan atau air yang digunakan. Semakin biasanya ya, semakin banyak air yang digunakan maka akan semakin cepat. Tapi belum tentu juga, karena semakin banyak air yang digunakan maka konsentrasi bahan kimia yang digunakan juga mungkin semakin rendah ya. Nah, bagaimana caranya? Perlu dilakukan pergantian air, change of fluid ya. When of change ya, beda lagi ya skorpion itu ya. Mengurangi bactericide attack atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat bakteri ya. Oke, kemudian temperatur. Nah, biasanya ya yang optimum adalah 20 sampai 30, tapi apabila lebih lebih tinggi sedikit itu terkadang lebih cepat prosesnya. Tapi kalau ke terlalu ke atas sedikit atau ke panas sedikit malah rusak itu. So hati-hati. Sekitar 30 itu sudah cukup gitu ya. Kemudian pH itu pada umumnya adalah pH 10 ya. 9 sampai 10 tapi paling optimal adalah pH 10. Caranya dengan membantu dengan alkali itu sudah sangat cukup ya. Kemudian time untuk salted atau garam kulit awet garaman namanya salted skin itu berkisar sekitar 6 jam itu 6 jam itu udah lama itu ya, tergantung jenis kulitnya ya. Kalau kulitnya sapi ya mungkin 6 jam atau lebih dari 24 jam kalau sapi. Tapi kalau kambing mungkin kalau garaman enggak sampai 6 jam, mungkin 2 sampai 3 jam sudah selesai gitu ya. Lebih kecil lebih cepat, kelinci lebih cepat lagi gitu ya. Mungkin coro jangkrik itu lebih cepat lagi tapi nggak ada kulitnya. Oke, kemudian dry skin atau kulit kering gitu ya, berkisar 24 sampai
48 jam, artinya sehari, minimal sehari atau lebih dari 2 hari atau more atau ya, atau lebih gitu. Oke, kemudian faktor yang mungkin akan mempengaruhi prosesnya adalah mechanical action ya, atau aksi mekanis ya. Transfer solution atau transportasi larutan ya akan lebih efisien apabila terjadi apa namanya akan terjadi efisiensi, misalnya dengan drum gitu ya. Misalnya drum apabila dibandingkan dengan mekanis biasa akan lebih cepat menggunakan drum gitu ya. Tapi hati-hati untuk yang kulit garaman, manual, hati-hati untuk kulit kering itu harus dipastikan bahwa kulitnya benar-benar lemas atau benar-benar segar merata gitu ya. Bila tidak maka terjadi proses cracking ya. Oke, jadi this is the last but not at least ya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan sekalian. Tapi apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan ya. Yang ingin bertanya, silahkan. Yang ingin bertanya mungkin siapa? Silahkan. Puja mungkin ingin bertanya. Tidak, Maaf Pak, izin bertanya. Oke, ini yang Hamam atau Kemal ya? Atau Hamam Bara? Pak. Apa? Hamam. Hamam. Oke. Penyebab gembosnya kulit, kalau enggak kurang maksimalnya isi kulit itu kira-kira gara-gara apa ya Pak? Oke, itu aja. Ada yang lain? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Very good question ya dari Hamam ya. Gimana kabar ayah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya masih produksi ya? Masih Pak. Oke, good. Ya, tadi si Hamam tanya ya, kulit kok gembos tuh Pak? Emangnya kenapa tuh Pak, kulit kok gembos gitu ya? Ini kulit apa ban gitu ya? Ini TPK apa TPKP tuh Pak? Kok pakai ban gitu ya? Bukan ya. Jadi kulit itu bisa gembos ya. Artinya dia tuh kadang kulit itu apa ya? Permisalannya apa ya? Misalnya nih ada ini kulit gitu ya. Kulit itu umumnya kulit ini umumnya ya. Kulit ini umumnya dia memiliki kelemasan yang sama di ujung dan di pangkal memiliki kelemasan yang sama. Memiliki pegangan yang sama. Artinya kan ada tuh kulit yang empuk, ada kulit yang agak keras. Misalnya kalian bisa membedakan kulit yang digunakan untuk sepatu itu agak keras, berbeda dengan kulit yang digunakan untuk misalnya jaket. Itu tentunya akan lebih lemas. Tapi ada juga kulit itu yang di bagian ujung lemas, di bagian pangkal tidak lemas. Kadang ada di bagian tengah itu agak gembos gitu, agak ini kok apa ya namanya tuh tidak berisi gitu ya. Itu bisa terjadi berdasarkan dari bukunya Gerhard John pada 1996 di bukunya namanya Possible Defect in Leather Tannery. Di situ dikatakan ada beberapa kemungkinan yang terjadi apabila kulit gembos. Istilahnya di situ dengan dikatakan adalah loose grain atau LOOSEGRAIN. Loose grain, kulit gembos, kulit kosong gitu ya. Kulit kosong ya, bukan hati yang kosong gitu. Bukan ya. Jadi kulit yang kosong itu dapat dikarenakan oleh paling umum, paling
faktor yang paling mungkin terjadi adalah dua hal. Pertama adalah proses liming atau proses unhairing. Proses liming ini dilakukan dengan cara pengapuran atau diberi kapur, nanti kulit akan bengkak. Nah, ketika bengkak, emang sengaja dibengkakkan gitu ya. Tapi ketika proses deliming atau penghilang kapur, dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, secara perlahan dia akan lemes gitu ya, atau dia akan kempes. Tapi apabila dengan penanganan yang kurang maksimal, dia akan tiba-tiba kempes gitu. Yang lain pada pelan-pelan dia kempes sendiri, atau yang lain sudah kempes dia masih keras gitu ya. Itu karena penanganan yang kurang baik pada proses liming atau terlalu banyak kapur yang digunakan. Artinya dia terlalu over sehingga dia bisa protein globular itu bisa terlalu banyak yang terdegradasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan dijelaskan. Nah, itu yang pertama karena proses liming. Yang kedua ya. Nah, kedua karena proses batting. Proses batting adalah suatu proses enzimatis yang bertujuan untuk menghilangkan proses globular, menghilangkan protein globular. Semakin banyak yang digunakan pada proses batting, artinya bahan kimia atau enzim yang digunakan, maka kulit akan semakin lemas. Tapi apabila over, maka terjadinya loose grain. Terlalu banyak protein dan lemak yang hilang gitu, sehingga terjadi loose grain atau penggembosan kulit. Gitu ya. Itu yang defek ya, defek gembosnya kulit. Tapi ada juga istilah yang namanya memang sengaja kempes gitu ya. Namanya deplesi. Mungkin di pertemuan sebelum UTS ya nanti ada istilahnya deplesi. Oke, itu tadi. Tapi ada kemungkinan lain, misalnya pickling juga mungkin. Tapi ya setidaknya ada dua kemungkinan yang paling sering dikatakan oleh John Gerhardt pada bukunya gitu ya. Itu Hamam. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mungkin rekan sekalian. Saya ingin mendengar suaranya Leonardo. Bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Leonardo Crux. Tidak, Pak. Tidak. Oke, Leonardo dari mana ini? Dari Tegal. Dari Tegal. Oke, saya kira dari ini ya, dari Argentina, dari Spanyol gitu ya. Dari Brazil gitu ya. Oke, ternyata dari Kongo, dari Zimbabwe. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Burhan, gimana kabarnya? Bisa mendengar suara saya? Burhan, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Mungkin dari Pak Pras, mungkin sedang, kalau tidak sedang memiliki kesibukan, bisa menambahkan Pak Pras? Nah, Baik. oke, langsung Pak Pras. Oke, Ngapunten makasih. ini tadi saya isi dulu Pak Pras. Oh, alhamdulillah udah diisi Pak Rakil sama Pak Rakil. Oke. Oke, Nji. Saya kira yang saya hormati Pak Rakil, yang saya cintai adik-adik semuanya, tetap semangat adik-adik ya. Alhamdulillah, suasananya ceria, semangat semuanya. Oke, saya kira apa yang disampaikan Pak Rakil sudah sangat jelas ya adik-adik semuanya berkaitan dengan tadi pertama rinsing dan soaking gitu ya, yaitu bahan yang digunakan, terus apa formulasinya harus berapa gitu ya, perbandingannya komposisinya seperti apa, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk apa saja, terus juga berkaitan dengan bagaimana kontrol prosesnya, saya kira sudah jelas yang disampaikan Pak Rakil. Dan beliaunya menyampaikan dengan
gayanya Pak Ragil gitu ya, sangat menghibur dan interaktif gitu ya adik-adik semuanya. Sip, bagus. Jadi cuma tambahan sedikit ya Pak Ragil ya. Kadang-kadang adik-adik rinsing itu ada yang menyebutkan namanya pre-soaking gitu ya, kadang-kadang gitu di buku gitu ya. Jadi kalau artinya ada namanya pre-soaking gitu ya, kan tadi urutan dari Pak Ragil tadi kan habis rinsing terus soaking gitu ya. Ada kata juga yang mengatakan bahwasanya rinsing itu pre-soaking. Terus selanjutnya ya itu, terus selanjutnya memang tadi adik, jadi dalam proses dalam tahapan BIMOS ini ada beberapa proses gitu ya. Jadi untuk mengolah kulit memang awal-awal proses yang dilakukan dalam tahapan BIMOS itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah pertama adalah rinsing, dicuci dulu. Yang kedua adalah selanjutnya adalah direndam. Habis itu akan masuk kepada tahap proses lainnya ya. Yang kemarin dikatakan ada yang 8, ada yang 9 gitu ya. Masih dalam tahapan proses BIMOS. Memang kalau kulit nggak dicuci dulu gimana gitu kan? Ya tadi disampaikan Pak Ragil loh, di situ masih banyak kotorannya, masih banyak ada darah, ada pasir, kerikil dan lain sebagainya. Kalau nggak direndam dulu gimana gitu ya? Tergantung kulitnya tadi karena kulit biasa yang mau digunakan untuk proses adalah biasanya bukan kulit yang habis dari hewan yang barusan disembelih, tetapi memang yang sudah dikumpulkan di pengepul gitu ya Pak Ragil ya. Gitu ya, diumumkan dan sehingga apa gitu kan memang harus dikondisikan dulu, harus direndam dulu biar tadi disampaikan bahwasanya biar sifatnya mirip dengan kulit segar gitu. Jadi ya ini memang harus tahap harus dilalui gitu ya, rinsing, soaking gitu ya, agar nanti proses selanjutnya itu juga bisa dilakukan pemrosesan kulit itu dengan baik sebaik-baiknya. Jadi ya dicuci dulu, dibersihkan dulu tentu saja, yang direndam dulu gitu ya. Selain tadi disampaikan juga bahwasanya perendaman ini juga punya tujuan juga, salah satunya karena perendaman itu tadi disampaikan Pak Ragil itu di situ dalam kondisi basah, ditambahkan surfaktan gitu ya Pak Ragil ya. Di situ juga sebagian daripada protein globulat itu juga akan mulai larut di situ. Walaupun nanti dalam proses liming akan lebih diintensifkan. Itu. Jadi itu aja adik-adik mungkin tambah dari saya seperti itu karena yang disampaikan Pak Ragil sudah sangat lengkap, sudah sangat komplit dan tadi interaktif juga adik-adik juga banyak yang bertanya gitu berkaitan dengan ini hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini cuma satu tadi yang terakhir yang dari siapa itu yang berkaitan dengan kulit gembos gitu ya atau loose tadi yang disampaikan Pak Ragil LOOSE gitu ya. Lus gitu ya. Salah satunya selain tadi kalau Pak Ragil melihat dari sisi prosesnya Pak Ragil ya, kalau juga dari segi bahan bakunya gitu ya. Jadi dan bahan bakunya maksudnya dalam kulit mentah itu, dalam satu lembar kulit itu memang ada bagian-bagian kulit itu yang ada kecenderungan untuk gembos secara alami gitu ya. Jadi kalau dalam mata kuliah pengantar teknik kulit mungkin sudah disampaikan di situ. Skematik dari kulit itu bentuknya seperti apa sih? Dari leher, dari flank, dari belly sampai ekor, tail, sampai atas tengah ada kruponnya, di situ ada back dan shell gitu kan, dan di situ seperti itu memang ada kecenderungan di daerah flank dan belly di bagian istilah ketiak gitu ya, dan dari bagian kaki gitu kan, memang ada kecenderungan atau perut gitu ya, itu cenderung untuk gembos gitu ya, untuk gembos dan itu memang kalau ini saya perspektif dari segi bahan bakunya gitu ya, memang memang di situ memang nanti harus diperbaiki gitu ya kegembosan gitu ya karena memang idealnya memang satu lembar kulit itu tingkat isiannya itu sama gitu ya. Tetapi memang awalnya bahan baku itu ada yang cenderung gembos di daerah perut dan daerah ketiak daripada hewan tersebut gitu ya. Dan ini memang sifat alamiah gitu ya. Sifat alamiahnya seperti itu gitu ya. Dan tadi Pak Ragil dari segi prosesnya yang proses apa saja sih yang bisa menghasilkan menyebabkan kulit itu menjadi gembos gitu ya. Kalau gembos seperti kan sesuatu yang istilahnya merugikan gitu ya. Secara umum kondisi gembos itu merugikan dan situ harus diantisipatif gitu ya. Tadi berkaitan dengan lime, penggunaan betting agent gitu ya, dan juga dari kalau dan bahan baku nanti akan diperbaiki adik-adik ke depan ada
proses namanya proses pasca tanning, tahapan pasca scanning, di dalamnya ada proses retanning, di situ akan dilakukan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan gembos ini gitu ya. Karena atau loose ini karena memang user atau pembeli itu biasanya salah satunya harga itu bisa tinggi atau rendah itu tergantung daripada salah satu sifat gembosnya itu gitu ya. Sifat yang dalam arti umum memang tidak diharapkan gitu ya, tidak diharapkan gitu ya. Jadi itu saja. Mungkin tambahan dari saya begitu Pak Ragil. Ini adik-adik kita semangat semuanya Pak Ragil. Saya lihat dari ininya ya. Dari atensi untuk mengikuti mata kuliah BIMHOS ini. Dah Pak Ragil cukup waktu saya kembang Pak Ragil. Baik, Pak Pras, terima kasih. Betul tadi yang dikatakan Pak Pras ya, terkait dengan bahan baku itu sudah cukup penting ya, terkait dengan loose screen. Oke, Pak Pras, mohon maaf sebentar Pak Pras, kalau yang kesadahan air itu Pak Pras, mungkin secara singkat itu mungkin pengaruh dengan soaking itu bagaimana, mungkin bisa dijelaskan singkat gitu ya. Sadah air sadah atau hardness. Ya. Jadi di dalam air itu untuk menentukan kualitas air itu salah satunya selain dilihat dari mungkin ya istilahnya baku mutu air gitu ya. Baku mutu air saya kira ada peraturannya, ada baku mutunya, mungkin berkaitan dengan salah satu mungkin pH gitu. Salah satu yang dilihat harus pH-nya. Yang kedua berkait dengan TSS total suspended solid. Yang ketiga, salah satunya tadi berkaitan dengan hardness atau kesadaran air. Adik-adik pernah dengar kesadaran air ya? Istilah ini ya. Di SMA dulu. Hardness atau kesadaran air atau air sadah ya, Dik ya? Adik? Saya kira sudah di SMA gitu ya. Ada yang namanya kesadaran gitu ya atau hardness. Memang kalau di dalam beberapa literatur memang di situ kesadaran bisa dinyatakan dengan kesadaran Jerman, kesadaran Amerika, kesadaran ini gitu. Ada beberapa cara menyatakan banyaknya kesadaran atau tingkat kesadaran. Di situ istilahnya di situ adalah istilahnya garam-garam yang terlarut itu maksimalnya berapa gitu. Baik itu Ca yang sifat kationik, Ca plus atau Mg plus gitu ya. Atau juga yang bersifatnya anionik gitu ya. Di situ ada batasnya semuanya gitu ya. Ada batasnya semuanya. Kalau di dalam kalau nggak salah dalam bukunya BASF juga disampaikan di situ ya, untuk mengolah karena di dalam proses pengolahan kulit terutama dalam BIMHOS itu kan kemarin kita sampaikan, Pak Ragil sudah sampaikan bahasanya di sini adalah termasuk wet process. Proses-proses yang banyak menggunakan air gitu ya. Tadi Pak Ragil sampaikan air ini salah satu fungsinya adalah untuk media transport bahan-bahan kimia itu bisa nyampe ke serat kulit itu yang membawa itu air gitu ya. Kalau tadi disampaikan di situ ada kaustik soda, di situ ada surfaktan, itu biar bisa sampai ke fiber atau serat kulit itu biar bisa bereaksi dengan kulit atau nanti dengan bahan penyamak dan bahasa tanning itu yang membawa adalah air gitu ya. Sehingga air itu sangat-sangat diperlukan menjadi suatu komponen yang esensial. Itu sudah disampaikan Pak Ragil di situ ya. Di situ memang di sini ada ya, Dik ya. 3 keadaan. Ini kesadaran UK Inggris gitu ya. Tingkat kesadaran itu maksimal 10 derajat hardness gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Nanti bisa dari UK bisa dikonversi ke kesadaran Jerman gitu ya. Seperti adik mau dari temperatur dari Celsius ke Fahrenheit gitu ya, bisa dikonversi ke sana. Tapi di situ memang ada batasannya maksimal 10 derajat UK gitu ya. Nanti untuk cara ngujinya ada mata kuliah sendiri nanti di pengujian, kalau tidak salah dari salah satu mata kuliah pengujian itu ada berkaitan pengujian hardness. Nah ini kalau pengaruhnya apa, impact-nya gitu ya. Tentu saja adik-adik tadi kan disampaikan gitu ya. Jadi adanya ion, kation maupun anionik saya kira memang secara umum tentu saja akan sangat berpengaruh. Pertama berkaitan dengan apa gitu ya. Berkaitan dengan bahan kimia yang mau kita masukkan gitu ya. Jangan-jangan bahan kimia itu nanti tidak bereaksi dengan kulit, tapi bereaksi dengan positifnya Ca++ atau Mg++ atau Cl- nya gitu ya. Jadi seperti itu harapannya. Sehingga harapannya boleh sih ada Ca++, Cl- gitu ya, tetapi tidak boleh terlalu banyak gitu ya.
pertama itu, jadi bahan kimianya nanti akan bereaksi dengan itu ion-ion kationik maupun anionik yang di dalam air. Yang kedua, kemungkinan nanti kulitnya juga malah bereaksi dengan yang Ca++ atau minus Ca++ ataupun yang anionik gitu ya. Sehingga nanti bahan kimia yang ditambahkan itu nanti istilahnya harusnya reaksinya itu kuat dengan serat kulit, tapi karena kulit itu sudah bereaksi dahuluan dengan anionik dan kationik yang berasal dari air itu sendiri, maka harapan interaksi antara bahan kimia ditambahkan dan bereaksi dengan kulit itu istilahnya tidak terjadi secara optimal. Secara umum mungkin seperti itu Pak Ragil, adik-adik semuanya. Jadi kondisi konsentrasi Ca+ kationik maupun anionik yang berasal dari air itu sendiri mungkin nanti akan bereaksi dengan bahan kimia yang kita tambahkan. Yang kedua, mungkin dia akan bereaksi dengan serat kulit, sehingga harapannya yang interaksi atau reaksi antara bahan kimia yang ditambahkan dengan kulit itu akan ada halangan di situ, akan ada penghambat gitu. Yang ini yang tidak diharapkan, sehingga di dalam buku pengulangan kulit memang hardness itu diperbolehkan, tetapi ada batas maksimalnya. Kalau kita lihat batas maksimalnya ini memang mungkin dari para praktisi proses pengolahan kulit sebelumnya ataupun dari para peneliti sudah melihat bahwasanya kalau kurang dari 10 derajat hardness UK ini kationik maupun anionik di dalam air ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap reaksi antara bahan kimia dan serat kulit yang seperti yang diharapkan. Mungkin itu Pak Ragil secara garis besarnya gitu ya. Kalau detail per case-case-nya atau target-targetnya mungkin bisa lebih detail lagi gitu, Nji. Itu Pak Ragil. Baik. Terima kasih Pak Pras telah menambahkan cukup banyak ya terkait dengan tadi di perkuliahan dan juga terkait dengan kesadaran air. Baik rekan-rekan sekalian, karena adanya keterbatasan waktu, walaupun di awal kemarin sudah saya informasikan bahwa kuliahnya lebih lama daripada sebelumnya, tapi kalau terlalu panjang, terlalu lama juga nanti kurang efisien juga, kurang efektif. Ini juga sudah di sini sudah duhur, ada beberapa yang juga yang memiliki kesibukan yang lain, ada yang sudah iqomah Pak, saya tak sholat dulu. Ada yang juga ambil jemuran gitu Pak, jemuran pakaian gitu Pak. Jadi mungkin waktu kuliah tuh disambi nyuci gitu Pak. Jadi langsung kering, langsung dijemur, jemuran langsung kering gitu. Karena ini kan lagi hujan juga ya, harus segera diamankan ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Pras yang sudah mengikuti dan juga menambahkan dalam kuliah kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses hearing dan unhearing. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Apabila mohon maaf bila ada beberapa kesalahan, mungkin ada guyonan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Terima kasih, Cik. Pak. Ya.